Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam sehat dan sukses selalu ya untuk kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pendidikan karakter yang dibimbing oleh dosen kita Bapak Islahul Ben SEMM. Untuk tema presentasi kali ini yaitu pengaruh pendidikan terhadap perkembangan kepribadian dan juga perilaku seseorang. Sebelum kita memulai ke slide berikutnya, perkenalkan dahulu kami sebagai narator pada sesi video kali ini yaitu Debbie Tia Agustin dan rekan saya Devia Putri Agustin. Mungkin kita semua sering mendengar istilah orang berpendidikan dan juga orang yang kurang berpendidikan, baik di dalam lingkungan bermasyarakat dan di lingkungan kampus kita, yang mana istilah ini selalu dikaitkan dengan orang berpendidikan itu orang yang mana memiliki kepribadian yang sangat baik dalam segi penampilan ataupun perilakunya di tengah-tengah bermasyarakat ataupun bergaul. Dan untuk istilah kurang berpendidikan lebih dikaitkan atau identik dengan orang yang mana penampilannya tidak menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat atau pergaulannya dan juga tidak bisa mengontrol perilaku dan tata cara bicaranya di lingkungan ataupun pergaulannya. Berpendidikan dan tidak berpendidikan selalu dikaitkan dengan kepribadian orang tersebut dan juga perilaku. Apa sih perbedaan dari keduanya? Nah, kalau kita lihat di sini, yaitu berdasarkan sumber bahwa kepribadian merupakan keseluruhan daripada sikap, perasaan, ekspresi maupun temperamen seseorang, yang mana perasaan atau ekspresi tersebut diwujudkan dalam sebuah tindakan di mana seseorang tersebut diadakan pada situasi tertentu. Setiap pribadi atau orang mempunyai perilaku yang bisa dibilang menjadi ciri khasnya masing-masing. Misalnya kepribadiannya pemarah, penyabar. Nah, itu sebagai contoh kecil ya. Dan apa sih perilaku? Berdasarkan sumber, perilaku itu yaitu suatu tindakan atau action dari pribadi itu sendiri, artinya sangat luas. Contohnya itu seperti cara berjalannya, cara berbicara, ekspresi menangis ataupun tertawa, cara dia bekerja dan menulis, membaca dan sebagainya, yang mana bisa dilihat secara fisik. Jadi antara kepribadian dan perilaku ini bisa dibilang kepribadian itu yaitu inner beauty dari seseorang dan perilaku itu merupakan outer beauty dari seseorang tersebut. Jadi kepribadian dan perilaku ini sangat erat kaitannya dengan istilah yang barusan kita bahas, yaitu berpendidikan dan tidak berpendidikan. Secara harfiah, pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu sebuah usaha yang bisa dibilang terencana yang bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan juga proses pembelajaran supaya peserta didiknya bisa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk bisa memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia dan juga keterampilan. Jadi, pendidikan ini dapat mempengaruhi IQ, EQ, dan HQ dari seseorang. Untuk pendidikan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal. Untuk pendidikan formal yaitu pendidikan yang mana jalur pendidikannya bisa dikatakan terstruktur dan berjenjang, yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah yang bisa kita lihat itu seperti SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, itu masuk dalam pendidikan formal.
Dan untuk pendidikan formal, salah satunya jalur pendidikan di mana berada di luar jalur pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara struktur dan berjenjang tentunya, dan sertifikasi. Mungkin teman-teman sudah tahu beberapa contohnya, yaitu sertifikat lembaga pelatihan kerja atau LPK masyarakat, bimbingan belajar, dan lain-lainnya. Berikutnya untuk pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan melalui keluarga dan juga lingkungan sekitar. Nah, ini lebih cenderung kepada nasihat-nasihat tentang etika dan moral bermasyarakat. Juga erat kaitannya dan pengaruhnya terhadap pribadian seseorang. Jadi, kesimpulan ketiga jalur pendidikan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan perilaku seseorang, baik dalam masyarakat ataupun bergaul di dunia pendidikan. Berikutnya, yaitu faktor apa saja sih yang menentukan pengaruh pendidikan terhadap seseorang? Di sini ada beberapa indikatornya, yaitu institusi pendidikan di sini dapat diidentifikasi seberapa besarnya pengaruh melalui sikap siswa ataupun mahasiswa terhadap sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian, sikap terhadap dosen atau guru-guru mereka itu dapat menentukan pengaruh pendidikan terhadap seseorang, sopan atau tidaknya, cara bicaranya. Kemudian, ada juga terhadap nilai pelajaran atau mata kuliah. Nah, ini salah satu indikator pengaruh atau tidaknya pendidikan terhadap kepribadian dan perilaku seseorang. Begitupun dengan pendidikan informal atau pendidikan dari keluarga dan lingkungan. Contohnya bisa dilihat melalui seseorang tersebut bersikap terhadap orang yang lebih tua. Kemudian cara menghormati guru-guru bimbingan belajar mereka, guru-guru pengajian, dan juga bagaimana mereka menyikapi nilai dan etika ataupun norma di dalam pergaulan di masyarakat. Nah, di sini sebagai tambahan ada contoh survei yang kita ambil dari sumberdetik.com, di mana kualitas pendidikan di Indonesia ternyata menurun, baik dari segi kemampuan membaca, matematis, maupun kinerja sains. Dan ini cukup korelatif atau berkaitan dengan pengguna internet Indonesia. Kita lihat survei dari APJI. Dinyatakan bahwa 124,4 juta itu mengakses konten pendidikan melalui daring 129,2 juta. Jadi, bisa disimpulkan bahwa memang dunia ini cukup besar transformasinya ya, mulai dari tatap muka, apalagi sekarang lebih cenderung kepada media daring. Jadi harus cukup cerdas dalam mencari informasi dan juga sumber-sumber yang bisa dibilang terpercaya untuk kita jadikan referensi untuk pembelajaran. Terima kasih. Semoga bermanfaat dari video kali ini. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.